Ya pemirsa, debat Capres Pemilu 2024 mungkin sudah lewat, tapi dalam keseharian baik sekitar kita maupun di media sosial, debat Capres ini masih jadi sebuah sorotan utama. Mulai dari performa para Capres, poin-poin penting argumen mereka yang mengangkat tema hukum, korupsi, HAM, demokrasi dan kerukunan warga, serta tentu saja yang muncul momen-momen cukup memorable yang tentunya menjadi evaluasi tersendiri dari pihak KPU sebagai penyelenggara. Dan dampaknya bagi nilai elektoral baik bagi Ganjar Pranowo dengan pasangannya Mahfud MD, Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar maupun Prabowo Subianto dengan Gibran Raka Buming Raka. Serta tentunya kita bahas hal tersebut secara dalam malam hari ini bersama dengan para narasumber. Ada perwakilan dari Timnas Amin, Billy David, Wakil Komandan Tim Hukum TKM Prabowo Gibran Supriyansa, dan juru bicara TPN Ganjar Mahfud Yusuf Lakaseng. Selamat malam Bapak-Bapak, saya sapa terlebih dahulu. Ya, selamat malam, Fani. Iya. Selamat malam, Mbak Fani. Oke, cukup jelas ya suaranya. Alhamdulillah ya. Kami juga sebelumnya telah mencoba menghubungi ketua maupun komisioner KPU Bapak-Bapak, tapi belum ada yang bersedia memenuhi undangan dialog. Ya, sayang sekali. Apalagi kita ingin mendengar seperti apa mungkin evaluasi yang atau insight yang lebih dalam, terutama terkait dengan persiapan juga nanti debat kedua. Apakah akan ada perubahan tata tertib seperti yang disebutkan oleh Pak Agus Melas tadi. Oke, saya ke Bang Yusuf terlebih dahulu deh. Kita mulai dari hitung mundur deh, pasangan nomor urut 3. Ada catatan atau evaluasi tersendiri, Bang Yusuf Lakaseng? Ya, kita mulai dulu dari format debat yang dibikin oleh KPU ya. Sesungguhnya format debatnya ini sudah bagus ya. Kita sebelumnya juga tidak menyangka bahwa suasananya ternyata lebih hidup, lebih seru ya, dan saya kira patut dipertahankan debat ini harus begini dan seterusnya sampai 5 debat selesai, karena itu akan membuat rakyat punya referensi yang cukup untuk mereka menentukan pilihannya sebelum tanggal 14 Februari 2024. Performa kandidat kami sih menurut saya yang paling mantap ya. Lugas dalam bicara, nggak ada salah kata, salah kalimat, menguasai masalah, ya paham soal filosofi pemerintahan, demokratisasi ya, yang menjadi tema debat pertama, kemudian tahu tahap-tahap yang harus dikerjakan untuk mewujudkan harapan-harapan publik akan Indonesia lebih baik dalam urusan pemerintahan, demokratisasi, dan pemberantasan korupsi. Jadi saya kira debat selanjutnya tentu akan lebih siap lagi karena sudah ada pengalaman yang sangat baik. Tentu kita berharap ke depan pasangan nomor 3 akan lebih baik lagi. Oke, kalau pasangan nomor urut 1 bagaimana, Bang Billy? Siap, baik. Tentu ini perlu kami sampaikan apresiasi karena memang debat perdana kemarin penuh dengan dinamika yang terjadi, terutama tentang beberapa peristiwa yang di hari kita sama-sama tahu cukup mengundang beberapa polemik. Tapi tentu yang pertama patut kita apresiasi adalah KPU. Setelah debat itu kan juga dilaksanakan evaluasi yang mengundang perwakilan semua paslon, dan di situ disampaikan semua evaluasi dari masing-masing paslon. Lalu kemudian KPU juga memberikan beberapa feedback atau memberikan beberapa evaluasi terkait dengan evaluasi dari debat hari yang pertama, terus kemudian persiapan untuk debat-debat selanjutnya. Dan khusus untuk kami dari pasangan Amin, kita melihat debat merupakan salah satu panggung orkestrasi kita yang kita sama-sama sangat nantikan, terutama juga dengan terkait substansi yang dihadirkan dan subtema-subtema yang dihadirkan. Lalu kemudian apresiasi tentunya terkait dengan peristiwa Mas Gibran yang tadi sempat disinggung di awal. Kita juga patut mengapresiasi Mas Gibran yang sudah menyampaikan permohonan maaf ya ketika dirasa itu kurang sepatutnya dilakukan. Dan juga dari TKN saya kutip pernyataan Pak Sekjen Partai Gerindra juga sudah menyampaikan bahwa tidak akan mengulangi lagi peristiwa-peristiwa serupa yang akan dihadirkan di debat. Dan saya melihat sih ini suatu hal yang wajar, dinamikanya cukup panjang, dinamikanya cukup mengalir, seperti tadi Pak Yesus juga sampaikan, dinamika selama debat cukup mengalir baik.
Ramai ya. Dan tentu tensi-tensi yang panas di situ juga terjadi di beberapa kali ini ya, kejadian ataupun topik yang dibahas gitu. Tapi tentang poin itu juga kami menyerahkan sepenuhnya kepada KPU bagaimana tindak lanjut ataupun langkah yang akan ditempuh selanjutnya. Dan kami sendiri dari Timnas Amin tentu menyoroti bahwa ada hal yang pantas dan ada hal yang dipatut dilakukan. Dan kami melihat juga selama debat kemarin kita melihat dalam beberapa kejadian ada hal yang tidak pantas dan tidak patut ditampilkan di depan publik. Seperti apa, Bang Billy? Tidak pantas dan tidak patut itu? Ya, seperti kita tahu sendiri gimmick yang dilakukan Mas Gibran ketika belum saatnya melakukan sorakan atau belum saatnya melakukan gestur-gestur yang mengajak para pendukung untuk bersorak gitu dilakukan. Terus kemudian juga kami melihat dari Capres nomor urut 2 sendiri kan kita juga sama-sama tahu tertangkap banyak di kamera ketika Pak Anies, Capres nomor urut 1 menyampaikan pendapat juga ada gimmick ataupun mimik muka yang mungkin menurut kami kurang pantas atau kurang patut ditampilkan secara langsung ataupun oleh tokoh publik kepada masyarakat yang melihat, apalagi debat ini ditonton oleh jutaan masyarakat banyak. Baik. Itu Mbak Fani, Pak. Baik. Kalau begitu Mas Supriyansa, ini ada 2 catatan, terutama kalau kita bicara mengenai gimmicknya Mas Gibran Rakabuming Raka sampai juga atau disampaikan juga oleh KPU. Ya, terima kasih ya Mbak Fani, Pak Yusuf, Pak Billy, terima kasih. Pertama-tama saya sependapat dengan Pak Yusuf bahwa debat yang dilakukan oleh Capres ini di halaman KPU ini patut diapresiasi ide dan gagasan dari KPU RI yang membuat metode debat seperti yang kemarin dilakukan itu. Terlihat santai tetapi muatannya sangat serius. Kemudian yang kedua, seperti yang sudah disampaikan Mas Gibran kepada KPU, kepada publik bahwa beliau mengaturkan sebuah maaf yang sebesar-besarnya karena ya mungkin karena spontanitas yang membuat Mas Gibran tiba-tiba berdiri seperti itu, dan saya kira karena ini merupakan catatan tentunya dari KPU dan saya rasa kedepannya tentu tidak seperti itu saya rasa. Dan itu pun sudah disampaikan Mas Gibran bahwa tidak akan lakukan dan kemudian minta maaf. Kemudian terkhusus kami di pasangan nomor 2 Pak Prabowo, Mas Gibran, kami menilai bahwa penampilan yang baru-baru ini di debat pertama tentu memuaskan bagi kami dan tentu juga saya rasa kepada seluruh pendukung, kemudian simpatisan, relawan, sekaligus masyarakat yang menyaksikannya. Kami harapkan tentunya doanya bahwa pasangan TKD ini kedepannya pada memasuki debat yang kedua nanti semakin baik dan semakin diminati oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya rasa kita berharap bahwa siapapun di antara ketiga-tiganya ini, Capres dan Cawapres ini, tidak ada satupun calon yang akan yang melenceng dari sebuah aturan-aturan yang ditetapkan. Hanya saja memang kalau sifatnya spontanitas maka itu saya rasa sangat manusiawi. Nah, terkait dengan visinya semua paslon tentu memiliki kesamaan pada umumnya bahwa kita berpikir untuk kebaikan bangsa. Baik, Mas kebaikan Supriyansa. Republik ini untuk rakyat. Mas Supriyansa, jadi biar saya garis bawahi dulu, yang dilakukan oleh Mas Gibran maupun yang dilakukan oleh Pak Prabowo kemarin ini adalah muncul dari spontanitas belaka. Saya kira itu spontanitas bisa kita lihat kan di layar kaca, kalau masyarakat bisa kita lihat karena
kalau dirancang misalnya kan lain ceritanya. Yang di belakangnya serius tuh semuanya dan Mas Gibran berdiri sendiri berarti Mas Gibran saya rasa sangat mendalami sekali kalimat demi kalimat Terbawa yang perasaan ya Mas disampaikan Supriyansa oleh ya. Pak Prabowo ya karena sangat meresapi mungkin kalimat demi kalimat oleh Pak Prabowo sehingga sebagai pasangan merasa sebuah Bersemangat kegembiraan mungkin sehingga spontanitas berdiri seperti itu modelnya. Oke. Dan kembali duduk dan itu kan waktunya tidak terlalu lama gitu. Baik, baik, baik. Nanti saya akan gali lagi kalau misalnya, saya masih penasaran sih, kalau Mas Gibran sudah minta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi, kalau Pak Prabowo sendiri apakah akan ya terulang lagi di debat ketiga dan juga kelima, ekspresi atau gestur yang dianggap terutama oleh tim dari Anies Mohaimin ini, ya itu kurang pantas, Mas Supriyansa? Ya, kalau berbicara pantas atau tidak pantasnya, tentu ada penilaian itu kepada setiap orang. Belum tentu saya katakan pantas, orang lain juga mengatakan pantas. Belum tentu juga saya katakan tidak pantas, lalu orang lain mengatakan tidak pantas. Mungkin saja sebaliknya. Jadi itu persoalan sepanjang tidak menyentuh orang, saya kira tidak ada serasa kesalahan-kesalahan yang ada di situ. Oke. Menyangkut masalah respon yang ada, kan setiap orang memiliki cara untuk merespon. Apalagi capres ketiganya ini adalah mereka ini sudah saling kenal sejak lama, bersahabat, Oke. berteman. Bukan Karena hanya pada dekat kali ya. ini bersama-sama berdiri di podium, tetapi sudah lama mereka bersahabat, berteman, Oh, ya kan? oke. Berarti satu sama lainnya saling memahami hati mereka sebenarnya. Jadi pola komunikasi yang ada, Mbak Fani, itu pola komunikasi sebagai sahabat, sebagai teman, Oke. yang mungkin pada hari ini misalnya berdiri di podium dalam rangka melakukan debat, dalam rangka sebagai calon capres. Baik, jadi tidak akan keluar gestur-gestur atau mimik yang seperti itu kalau misalnya tidak kenal dekat. Nah, Bang Billy bagaimana menanggapinya? Ya, Terutama dari baik. TKN ya. Betul. Jadi poinnya tentang pelanggaran atau tidak ataupun yang diperkenankan atau tidak itu kan sebenarnya semua merujuk pada surat keputusan KPU nomor 1621 tahun 2023 ya tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilu. Dan tentu semuanya akan merujuk ke situ yang diperkenankan ataupun yang tidak diperbolehkan. Dan jika kita merujuk bahwa akan ada teguran atau sudah disampaikan teguran meskipun nggak langsung kepada Mas Gibran, tapi disampaikan melalui tim, itu kan kita merasa bahwa ada yang prosedur ataupun tata tertib yang sudah akan mungkin menyerempet untuk dilanggar. Tapi saya melihat bahwa tentang tadi yang saya sampaikan di awal, kepatutan dan kepantasan itu yang harus ditampilkan oleh seorang calon pemimpin ataupun tokoh publik ke depan masyarakat secara umum. Dan masyarakat sendiri yang nanti punya kapasitas untuk menilai apakah itu pantas atau tidak. Dan kembali kita mungkin menduga ya dari Timnas Amin, satu pertama tentang molornya jadwal debat pertama kemarin itu tentu jadi catatan. Ketika jadwal molor kan tentu akan berpengaruh kepada mood, kepada konsentrasi paslon, apalagi pendukung yang mungkin sudah sejak awal atau lebih dulu masuk ke KPU dibandingkan paslon yang belakangan. Terus kemudian juga kita melihat ada peran juga kurang tegasnya pembawa acara ya dalam menertibkan para pendukung ketika ada kontestasi. Kan kita kalau melihat di KPU itu kan dengan setting yang kemarin kan cukup dekat ya jaraknya cukup dekat, terus kemudian orang yang dihadirkan cukup banyak sehingga tensinya ataupun dinamika debat juga bisa terpengaruh dari situ. Dan mungkin yang ketiga juga kita melihat ada dinamika ya, ada tensi yang sedang naik antara semua paslon ketika percakapan di segmen 4 itu sudah mulai ada
imbal balik ataupun tanggapan dari paslon yang lain. Iya, sanggahan-sanggahan ya. Begitu Mbak Fani. Oke. Ya. Kalau Bang Yusuf sendiri catatan apa saja, terutama ya tadi terkait dengan teknis yang tentunya bisa menjadi sebuah perubahan sendiri atau perbaikan untuk debat berikutnya? Yang paling menarik sebenarnya adalah waktu interaksi saling bertanya antara sesama pasangan calon itu penting untuk diberi porsi yang besar ya, karena muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak terduga. Dari situ kan kelihatan orisinalitas mereka sebagai kandidat yang akan menjadi calon pemimpin bangsa ini. Ketika saat berdebat atau saling sanggah menyanggah ya Bang Yusuf justru? Ya, itu penting sekali karena kita melihat orisinalitas di situ kan kelihatan sejauh mana kemampuan mereka. Pertama, kemampuan kapasitas berpikirnya, intelektualnya, menghadapi satu masalah yang cepat yang tiba-tiba muncul. Yang kedua adalah penguasaan dirinya soal karakter, menguasai emosinya, ya kan. Pemimpin bangsa kan nggak boleh kelihatan temperamen, kelihatan emosional. Dia harus mengontrol semua itu. Agar keputusan yang muncul dari dia, karena dia akan jadi kepala negara, keputusan yang betul-betul yang terbaik buat bangsa ini, buat seluruh rakyat. Jadi menurut saya sesi itu justru akan memperlihatkan orisinalitas sang calon tersebut, Mbak Fani. Oke, jadi untuk debat berikutnya mungkin kalau apakah mungkin dimajukan begitu sesi untuk saling sanggah menyanggah ini atau bagaimana Bang Yusuf masukannya? Ya, ini saja dikasih lebih banyak porsinya gitu ya, agar segmen 2 sampai segmen 5. mereka saling mengeksplor kemampuan masing-masing, nggak usah takut misalnya. Kan memang pemimpin ini kan harus satu, pengetahuannya komprehensif. Yang kedua, mereka bukan orang bermasalah ya. Jadi itu semua harus dikulik ya, dikuliti dalam tanda petik agar publik mendapatkan figur yang betul-betul orisinil ya, bukan lahir dari sebuah politik citra. Karena kita akan menentukan pemimpin terbaik bangsa ini. Memang kalau debat ini kan ada 3 hal menurut saya yang menentukan. Yang pertama adalah kemampuan retorikanya. Yang kedua adalah kapasitas berpikirnya, intelektualnya, ya, yang kecerdasannya. Yang ketiga adalah soal pengalaman. Ya, pengalaman ini tidak bisa dibantah. Ini akan menentukan kematangan orang. Mungkin itu juga barangkali yang membuat Gibran kemarin menurut saya terbawa arus, lalu secara spontan tidak sadar seperti seorang dirijen yang memimpin supporter sepak bola untuk yel-yel gitu ya. Ya itu memang soal jam terbang ya. Mungkin dia tidak sadar, oh ternyata itu tidak semestinya dilakukan oleh calon wakil presiden, begitu Fani. Oke, baik. Ini menarik untuk kita bahas lebih lanjut, terutama karena debat kedua ini adalah debat antar para cawapres yang salah satu pesertanya adalah Gibran Rakabuming Raka dan juga tentunya dari Mohaimin Iskandar serta Pak Mahfud MD begitu. Kita tapi bahas akan lebih dalam atau kita akan bahas lebih dalam Bapak-bapak di segmen berikut. Kita akan jeda sesaat ya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Sindo Premasi akan segera kembali sesaat lagi.